Baik Bapak, saya perwakilan dari mahasiswi UNESA jurusan PGSD Angkatan 22. Izin untuk mewawancarai Bapak terkait project yang ingin kami buat untuk ke masyarakat. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apakah bentuk antik ini itu dapat menjadi inovasi ramah lingkungan dan dapat menghasilkan? Jadi kalau bomber yang dibuat itu terdiri dari 3 jenis bahan, yaitu serai, kemudian cabai, yang ketiga yaitu minyak sirih. Ya. Jadi ketiga jenis bahan ini sangat efektif sekali untuk dalam pengusiran nyamuk, ya, karena aromanya kenapa tikus ya, karena aromanya sangat menyengat sekali. Lalu menurut Bapak itu apakah lebih dari perubahan itu yang menurut Bapak dibanding dengan racun tikus yang konvensional? Ya, kalau menurut saya racun tikus ini kan sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi ini adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya, sehingga sangat baik sekali dalam penggunaannya untuk mengusir tikus. Apakah tikus itu dapat menghindari aroma tertentu ya Bapak secara konsisten? Ya, betul. Jadi tikus itu biasanya dia itu tidak suka aroma-aroma yang menyengat, baik yang dikeluarkan oleh asirin, ya, cabai, kemudian juga serai. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini, jadi karena tikus ya dalam mencium aroma ini biasanya juga memerlukan dan lama-kelamaan juga diarahkan tebal gitu. Jadi perlu nanti penambahan dosis ya. Gitu. Lalu untuk aroma apa saja ya Bapak yang dihindari oleh tikus? Ya, jadi aroma yang perlu selain aroma ketiga tadi, di kunyit itu juga bisa, jahe, kopi, kemudian daun jeruk purut juga bisa, kemudian kayu putih juga bisa, ya ada daun kayu putih. Kemudian yang paling menyengat itu adalah berambang ya, bawang putih atau bawang merah. Ya. Lalu selanjutnya bagaimana respon tikus terhadap aroma selain cabai dan merah sendiri? Ya. Karena ketiga bahan ini ya, ada ya herba. Ini biasanya kalau aroma ini tercium oleh tikus ya, ini tikus itu biasanya akan terganggu sehingga dia menghindar dan akhirnya dia kembali ya ke tempat asal. Menurut Bapak, apa bahan alami lainnya yang dapat digunakan untuk mengusir? Ya. Jadi yang bahan yang paling efektif untuk mengusir tikus ya, jadi bisa kopi, bisa jahe juga bisa, daun kayu putih juga bisa, kemudian bawang merah atau bawang putih itu sangat menyengat, terus tidak suka dengan tikus. Lalu bahan apa saja yang harus ditambahkan lagi di Bapak dalam penggunaan yang pertama? Jadi ini nanti penggunaan jangka panjang ini terus perlu inovasi ya, sehingga nanti aromanya tidak hanya 3 macam ini, nanti bisa ditambahkan yaitu daun jeruk purut, kemudian daun kayu putih, bisa selain itu juga bawang merah atau bawang putih. Menurut Bapak, apakah semakin banyak kombinasi aroma yang membuat tikus tergiur untuk masuk rumah atau cukup satu aroma yang saja? Iya. Jadi kalau menurut saya semakin banyak aroma yang kita gunakan, biasanya tikus itu semakin terganggu, ya. Biasanya terganggu aktivitasnya
sehingga bisa tergantung pada sarafnya, sehingga dia akan menghindar. Lalu menurut Bapak kekurangan apa yang masih perlu diperbaiki dari produk bentol anti ini, Bapak? Ya, jadi kekurangan yang perlu ditambahkan di sini yaitu mengenai tempat ya, tempat untuk peletakannya. Bisa jadi nanti ditambahkan box atau kotak kecil dari plastik yang bisa dituangin yang kecil, itu nanti ditaruh di dalam, sehingga nanti pemakainya tidak hanya sehari 2 hari, tapi bisa 3 hari ya, agak lama. Lalu apa saran penggunaan jangka panjang agar produk bentol anti ini lebih aman, efektif, serta dapat dipakai oleh masyarakat luas? Jadi penggunaan dalam waktu ya jangka lama atau jangka panjang ini perlu diperhatikan yaitu dosis. Jadi dosis ini juga akan berpengaruh. Jadi lama kelamaan tikus ini kalau dengan dosis yang tetap dia akan akibatnya harus ditambah lagi dosisnya. Misalnya yang awal itu 3 serai misalnya, ini nanti ditambahkan 5 serai, jadi aromanya juga akan menyengat. Karena apa? Kalau dia itu hanya 3 misalnya 3 serai ya, dan waktu yang lama dia akan kebal terhadap aroma. Jadi perlu ditambahkan jumlah serainya ya, untuk apa melebihi dosisnya ya. Lalu dari sisi perilaku tikus, di mana sebaiknya bentol anti ini diletakkan di rumah? Apakah di sumber makanan, jalur masuk, atau Ya, jadi yang efektif itu biasanya diletakkan di tempat yang sering dilalui tikus. Jadi sering dilalui tikus sehingga nanti tidak, biasanya di sudut rumah juga bisa yang sering dilalui tikus ya, termasuk boleh. Kalau selokan nanti kira-kira ya tempatnya itu, jadi ada selokan kan biasanya ada lubang ya. Nah di dekat lubang itu kita kasih. agar bentol anti ini berhasil, apakah kombinasi strategi yang dilakukan? Ya, betul. Jadi perlu kombinasi lain ya, sehingga aromanya ini semakin menyengat. Kalau hanya 3 jenis ini ya, lama-kelamaan nanti tikus itu akan dia tidak terusi dengan aroma ini. Itu harus ada kombinasi bahan yang lain yang sangat menyengat ya. Contoh yang paling menyengat itu biasanya bawang merah, bawang putih menyengat. Lalu bagaimana cara mengurangi kemungkinan tikus terbiasa dengan aroma bentol anti? Ya, jadi untuk mengurangi aroma ini agar penggunaannya ini lebih efektif ya, jadi perlu adanya tambahan ya, tambahan bahan-bahan yang lain sehingga nanti penggunaannya tepat dan efektif. Menurut Bapak, apakah terdapat perbedaan metode antara tikus rumah dan tikus liar terhadap aroma tertentu? Ya. Jadi untuk tikus rumah biasanya kan biasanya apa ya? Tikus rumah itu cenderung dia itu lebih jinak daripada tikus liar. Jadi misalnya kalau kita berikan aroma itu, kadang awalnya itu dia itu juga biasanya ya agak langsung dia terhindar. Nah, jadi lama-lama dia akan terusik ya jika aroma itu ya tepat berada di depannya. Nah, kemudian untuk yang tikus liar ini biasanya agak susah ya karena dia agresif dan tapi perlu sekali untuk memberi ini. Kenapa? Karena ini juga akan mengganggu penciuman mereka. Tapi biasanya untuk yang tikus liar itu biasanya agak lama ya. Artinya responnya terhadap pemberi ini ya. Lalu apakah tikus ini cenderung menghindari sumber aroma tajam di rumah?
yang bersifat sementara atau jangka panjang. Ya. Jadi memang aroma ini juga mengganggu sekali penciuman itu. Jadi jangka panjangnya, nah ini akan lebih efektif penggunaannya jika ini nanti ditambahkan yaitu aroma yang lain yang jangka panjangnya ini. Ya. Kemudian termasuk nanti tambah dosis dulu. Jadi ditambah dosis, kira-kira ada perubahan enggak? Nah, kalau memang tidak ada perubahan yang signifikan, ini nanti kita tambahkan bahan yang lain. Ini jangka panjangnya seperti itu. Lalu resiko apa ya? Resiko apa yang muncul kalau titik itu terganggu saja, misalnya pindah ke rumah tetangga atau ke rumah lain atau gimana? Ya. Jadi kalau merasa dia itu terusik, ini biasanya dia ini bereaksi dan akhirnya dia itu sedikit emosi. Ya. Sehingga kadang hal ini dia juga akan merusak barang-barang yang ada di sekitar. Ya. Bisa jadi pindah ke tempat lain, misalnya kalau tetangganya belum pernah menggunakan alat semacam ini, biasanya nanti mengganggu ke rumah tetangga kita. Ya. Lalu bagaimana cara uji lapangan yang sebetulnya gitu Pak yang dapat dilakukan untuk mengecek efektivitas jumlah antigen kita sendiri? Jadi yang paling sederhana, biasanya kita berikan bahan bumper ini, ya, biasanya di tempat yang dilalui oleh tikus. Ya, kita lihat reaksinya bagaimana setelah ada bumper ini. Ya, jadi dia itu nanti akan setelah mencium itu dia akan menghindar, lari mencari tempat yang aman. Ya, ini seperti itu. Lalu yang terakhir, apabila penyerangan masyarakat, apa rekomendasi yang penting yang harus ada di dalam label produk ini? Ya, jadi perlu diberikan nanti labelnya. Jadi produk ini ramah lingkungan, kemudian aman, ya, tidak berbahaya. Ya, kemudian dia bagi masyarakatnya, ya, tidak berbahaya pada manusia karena bahannya kan dari herbal, sehingga insya Allah nanti penggunaannya aman, ya, tidak ada efek, ya, atau tidak ada dampak, ya, dampak negatif yang terjadi apabila ini digunakan pada masyarakat. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama.